Assalamualaikum saudara Taman Dianti. Hari ini tanggal 27 Juli tahun 2023. Saya ingin berbagi pengalaman tentang penanaman jambu madu deli hijau yang kevalitan bibitnya itu diragukan. Saudara bisa lihat ini pohon di depan saya. Ini tidak satu pun ada bunga di pohon ini. Ini saya ceritakan sejarah pohon ini. Jadi di awal 2020 itu saya baru kenal dengan jambu madu deli hijau melalui YouTube. Kemudian langsung saja saya cari bibitnya di marketplace atau di toko online. Saya beli 2 saat itu. Ternyata pertumbuhannya lama, saudara. Mungkin dia perlu adaptasi ya. Ini didatangkan dari Pulau Jawa ke Pontianak. Kemudian selama 3 tahun ini saya banyak tidak puasnya dengan pohon ini ya. Selain pertumbuhannya lama, buahnya itu tidak banyak. Jadi dalam satu periode berbuah paling tidak sampai 10 dompol. Kemudian rasanya juga, saudara, rasanya itu tidak manis, manisnya dikit lah gitu. Saudara bisa bandingkan dengan pohon yang kedua di sebelahnya ya. Ini hanya jarak beberapa meter. Nah, ini banyak bunga-bunga yang bermunculan. Ada juga 2 kantong yang dibungkus. Kalau ini kebalikannya, saudara, jarang sekali tidak ada buahnya kalau yang ini, saudara. Kemudian sekali berbuah, saudara bisa satu dahan nih, banyak sekali kan dompolan yang keluar. Rasanya manis, jos ini, saudara. Nah, kalau yang pohon ini, saudara, pohon induknya jelas, saudara. Saya ketemu langsung dengan pemilik kebunnya, beli langsung di situ, dan saya sudah cicip buahnya. Jadi validitasnya bisa dibilang tidak diragukan ya. Jadi rasanya manis. Dan setelah saya tanam pun hasilnya tidak mengecewakan. Rasanya seperti ketika saya beli di kebunnya, saudara. Dari 2 pengalaman ini, saudara, saya ingin ambil kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi saudara penonton channel YouTube Taman Dianti, bahwa ada beberapa kerugian ketika kita membeli bibit yang tidak jelas asal-usulnya atau diragukan kevalitannya. Yang pertama, sudah pasti rugi waktu, saudara. 3 tahun saya tanam, hasilnya tidak maksimal, lama menunggu, tidak sesuai harapan. Ini rugi waktu benar-benar nih, saudara. Yang kedua, sudah pasti rugi tenaga. Merawat pohon ini kan butuh tenaga ya, saudara. Jadi merawat pohon jambu madu ini bisa dibilang harian ya, saudara, karena setiap hari harus disiram. Itu belum lagi saat melakukan pemupukan, perawatannya perlu pemangkasan. Nah, itu kan perlu tenaga semua, saudara. Yang ketiga adalah rugi media tanam ya, saudara. Media tanamnya ini kan bisa dibilang kualitasnya kualitas yang bagus ya, saudara. Jadi kalau di kota ini hampir semua itu harus beli, mulai dari pupuk kandangnya, mulai dari tanahnya, sekam bakarnya, kokopitnya, itu beli semuanya.
Kemudian yang keempat adalah rugi pupuk. Nah, pupuk ini juga beli ya saudara, pupuk organik maupun pupuk anorganiknya itu semuanya beli. Terkadang juga sih kita memanfaatkan limbah dapur ya untuk dijadikan pupuk. Nah itu kalau itu sih gratis ya. Tapi yang pasti pupuk anorganik itulah yang beli ya. NPK, TSP, KCL itu sudah pasti saudara. Kemudian kerugian yang kelima itu rugi air ya saudara. Nah, air kan di sini memang tidak beli ya. Saya pakai air kolam, kadang-kadang aja sih pakai air PDAM kalau sudah benar-benar tidak ada persediaan. Atau kalau pernah juga kalau saat mesin pompanya itu rusak, ya harus menggunakan air PDAM, tapi pada umumnya memang menggunakan air kolam ya saudara. Nah semua yang saya sebutkan tadi itu kan lebih baik digunakan untuk tanaman yang benar-benar berkualitas ya saudara, untuk bibit yang valid. Nah itu hasilnya sebanding. Kalau yang tidak sebanding begini ya benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan uang ya saudara. Beda kalau hasilnya bagus kayak gini, kita nggak nyesel ya saudara. Ada kepuasan lah sebagai penghobi kan yang kita dapatkan. Meskipun demikian tentu saja ada keuntungannya juga saudara. Apa itu saudara? Keuntungan yang paling berharga yaitu adalah pengalaman. Nah, itu katanya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dengan pengalaman ini tentunya saya tidak lagi sembarangan cari bibit jambu ya saudara, atau bibit tanaman apapun lah. Jadi untuk membeli bibit-bibit jambu berikutnya saya pastikan betul kalau penjualnya itu punya pohon induknya atau punya kebunnya. Nah, itu saudara. Jadi tidak hanya penjual bibit yang asal-asalan ya, bahkan ada penjual bibit itu kan nggak kenal jenis tanaman yang dia tanam, karena jambu ini kan macam-macam ya saudara, variannya banyak dan daunnya mirip-mirip kan. Kalau orang yang nggak kenal benar-benar ya dia nggak bisa juga bedain. Nah itu pengalaman berharga buat saya. Mudah-mudahan saudara juga bisa belajar dari pengalaman ini. Kalau mau cari bibit biarpun harganya lebih mahal, tidak masalah, yang penting valid ya saudara. Selisih harga itu bisa 4-5 kali lipat saudara. Ini saya beli kalau nggak salah sekitar 20-30 ribuan aja ya yang tidak valid ini. Sementara yang valid itu saya beli 100-150 ribu. Selisihnya jauh memang. Tapi setelah sekian tahun nggak nyesel saudara. Malahan kita beli bibit murah tapi kalau nggak valid ya bikin nyesel beginilah. Hasil yang diperoleh nggak sebanding. Lebih baik keluar modal besar tapi hasilnya maksimal. Syukur-syukur kalau saudara bisa dapat yang murah. Yang penting kan validnya itu. Poinnya di valid, bukan soal harga saudara. Demikian saudara sharing saya melalui video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hijau dari Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.